Ya, hasil survei Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 di sepanjang kuartal 2 di tahun 2020 mencapai 82,85%. Adapun jenis usaha ataupun sektor yang paling mengalami penurunan pendapatan adalah akomodasi dan makanan minuman. Berdasarkan laporan survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan BPS dari tanggal 10 hingga 26 Juli 2020, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK dan usaha menengah dan besar atau UMB atau sekitar 82,85% perusahaan sama-sama melaporkan penurunan pendapatan. Sebaliknya, hanya sekitar 13% pada UMK dan 15% pada UMB yang menyatakan masih memiliki pendapatan tetap. Kemudian hanya 2% dari UMK dan 3% dari UMB yang menyatakan adanya kenaikan pendapatan. Adapun dari sisi sektor usahanya, akomodasi dan mamin merupakan sektor yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan hingga 92,47%. Kemudian jasa lainnya 90,9%, transportasi dan pergudangan 90,34%, sektor konstruksi 87,94%, industri pengolahan 85,98% dan perdagangan 84,6%. Hasil survei juga menyebutkan meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, masih ada perusahaan yang tetap mempertahankan operasional usahanya, yaitu yang bergerak di sektor air dan pengolahan sampah sekitar 77,86%. Pertanian dan peternakan 76,63%, real estate 76,54%, sektor listrik dan gas 73,65%, perdagangan dan reparasi kendaraan 69,09%, pertambangan dan penggalian 66,91%, jasa keuangan 66,33% dan jasa kesehatan 64,53%. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia sebagai organisasi. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Ibu Suryani Motik. Beliau adalah Ketua Umum Bidang Sosial dan Kebencanaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Ibu Yani. Selamat pagi, Pras. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Itu yang mahal hari ini ya. Betul. Dan semoga juga sehat nih dengan adanya perpanjangan kembali dari kita tahu PPKM level 4 ini sampai dengan 16 Agustus mendatang. Nah, bagaimana kalau kita review sedikit dampak dari pandemi terhadap dunia usaha begitu dari Kadin sendiri sejauh ini bagaimana sih? Apakah kondisi yang sama masih berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan tekanan yang sama juga, Ibu Yani? Kalau kita lihat ya, ini di Indonesia kita mulai terdampak kan di bulan Maret ya. Bulan Maret. Kemudian kelihatan dan itu mulai terkena ya, dan efeknya itu paling buruk di Q2 di tahun 2020, pertumbuhan kita sampai -5. Betul. Kemudian membaik di akhir tahun dan di awal tahun gitu, karena memang ini kita bisa lihat di sini begitu tingkat begitu jumlah orang yang terkena COVID itu melandai merendah gitu. Kemudian ekonomi dengan sendirinya otomatis bangkit kan, gitu. Nah sekarang kita lihat di Q2 kemarin makanya pertumbuhan bagus gitu, pertumbuhan 7, tapi itu kan dibandingkan dari -5. Tapi sekarang ini begitu kena lagi dengan masuknya varian Delta dan dampaknya luar biasa, kemudian tutup lagi. Ini udah hampir tutup 1,5 bulan. Saya kira yang sekarang ini lebih buruk dari yang sebelumnya, itu lebih parah lagi. Yang sudah buka 25%. Lalu siapa yang mau datang? Kemudian sekarang ditambah lagi dengan persyaratan bukan hanya Anda harus menunjukkan vaksin, kartu vaksin kemana-mana. Betul. Di satu sisi saya setuju gitu, bagus-bagus saja karena dengan menunjukkan kartu vaksin berarti ini mendorong masyarakat Indonesia untuk cepat vaksin gitu. Nah, tapi itu kan tidak cukup gitu. Nah, kalau dari segi dunia usaha 25%, sementara kita biaya listriknya tetap saja kan, nggak ada minimum kan, itu batas minimum tetap tidak diberlakukan. Kemudian pegawai keluar masuk kan agak susah juga gitu. Nah, sementara kalau misalnya dihitung kosnya kita 70% saja, walaupun kita sudah lakukan cost efisiensi, sementara pendapatan 25%, itu kan berat gitu. Nah, apalagi makanan, terus warteg walaupun boleh buka 20% itu kan jadi leluconan juga gitu. Nah, banyak di beberapa tempat akhirnya daripada saya kena masalah lebih baik untuk
anu aja, untuk dibawa pulang aja. Boleh Anda belanja di tempat saya tapi dibawa pulang, tapi itu keterbatasan. Karena balik lagi orang makan itu, terutama di restoran, termasuk di warteg, itu bukan hanya untuk makanan, ada juga untuk beli suasana, terus ingin lepas gitu, untuk ketemu. Nah, yang ini yang tidak didapat pada saat PPKM seperti ini. Beli makanan orang bisa bikin di rumah saja kan begitu. Nah, ini yang saya lihat, kalau saya memprediksi ini akan lebih berat dibanding tahun 2020 gitu. Oke, tapi kalau bicara mengenai dari skala usahanya begitu, Anda tadi juga fokus kepada UMKM. Sejauh mana sih memang kalau bicara mengenai UMKM yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, tadi ada beberapa sektor, ya itu tadi ada akomodasi, kemudian makanan dan minuman, Bu Yani? Iya, hampir semua sektor UMKM di bidang di bidang craft, handicraft gitu ya. Terutama UMKM yang tradisional ya, makanan, minuman. Mereka nggak bisa jualan handicraft. Kemudian persewaan, mulai dari sewa rumah gitu, sewa kamar, kos-kosan, kemudian hotel tingkat melati. Nah, itu juga semua kan terdampak gitu. Traveling yang biasa jual-jual tiket, jual segala macam itu kan terdampak gitu. Jadi saya lihat mayoritas di UMKM itu terdampak kecuali mereka yang masuk di startup. Atau mereka jualan bisa lewat IT. Tapi toh itu juga jumlahnya masih terbatas. Balik lagi karena orang itu belanja atau beli makanan bukan hanya untuk makanan yang enak, tapi juga beli suasana gitu loh. Pengen juga kumpul, ini yang tidak boleh Iya, kan? betul-betul. Paling tidak ganti suasana supaya tidak terlalu stres juga mungkin di dalam rumah. Dan begitu untuk mau ganti suasana bukan hanya menjadi keinginan kalangan menengah atas di kafe. Teman-teman yang di bawah juga kepingin, bosen. Tukang ojek pengen nongkrong ngobrol sambil ngopi kan gitu. Beli suasana juga kan berarti kan nongkrong di warung gitu. Nah, ini yang tidak dimiliki jalan keluar gitu. Nah, saya kira waktu di awal di Mei dan Juni itu bagus, teman-teman pada senang tuh di awal tahun sampai kemarin tuh agak lumayan tuh sebenarnya. Termasuk juga kita lihat rate okupansi di Bali, di Jogja mulai naik begitu landai. Jadi balik lagi kuncinya memang bagaimana kemampuan pemerintah dan kita bersama dengan dunia usaha mengatasi pandemi ini. Kalau ini landai, ini akan lebih cepat lagi pemulihan ekonomi. Yes, itu dia. Yang penting disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan begitu. Bu Yani, nanti kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya saya akan sampaikan dulu nih infografis terkait dengan bantuan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya mungkin dari usaha mikro kecil dan juga perusahaan-perusahaan besar. Dan pemirsa,